istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan membuat vlog tentang perjalanan pergi ODL ke Ngawi, Jogja, dan Solo. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Sekarang kita ada di Benteng Van de Bosch. Benteng Van den Bosch adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini sering disebut juga dengan benteng pendem karena sebagian bangunannya berada lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya, sehingga terlihat seperti terpendam. Terletak di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Posisi ini sangat strategis pada masa kolonial untuk pengawasan jalur perdagangan air dan arus logistik. Benteng ini biasanya digunakan untuk markas tentara Belanda dan penyimpanan senjata, dan penjara bagi pejuang yang menentang Belanda, dan juga untuk pertahanan terhadap serangan dari wilayah sekitar. Pada masa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, benteng ini menjadi lokasi penting bagi Belanda dalam mengatur strategi penyerangan. Lanjut ke destinasi kedua, yaitu oleh-oleh Oleh-oleh khas Tawangmangu. Tawangmangu adalah daerah wisata pegunungan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan alamnya. Setelah menikmati wisata, banyak pengunjung membeli oleh-oleh khas sebagai buah taman. Di Tawangmangu, strudel adalah oleh-oleh kekinian berbentuk plastik berlapis yang diisi dengan buah atau isian lain. Di Tawangmangu, strudel menjadi salah satu oleh-oleh modern yang baik diburu wisatawan selain sayuran dan camilan tradisional. Strudel khas Tawangmangu biasanya diisi dengan buah-buahan yang banyak ditemukan di daerah pegunungan seperti apel, stroberi, atau pisang. Adonan kulitnya tipis dan berlapis, sedangkan di bagian dalam terdapat isian yang manis dan lembut. Setelah dipanggang, strudel menghasilkan aroma harum dan teksturnya di luar serta lembut di dalam. Destinasi ketiga, Taman Atsiri. Taman Atsiri Indonesia adalah destinasi wisata edukasi yang berada di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat ini mengusung konsep taman dan pusat edukasi. Tanaman atsiri yaitu tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri, essential oil, seperti lavender, serai wangi, kenanga, dan eucalyptus. Kenapa disebut Taman Atsiri? Karena fokus utama tempat ini adalah pada tanaman atsiri dan pengolahan minyak atsiri yang memiliki manfaat untuk kesehatan, aromaterapi, hingga kecantikan. Edukasi tanaman atsiri. Pengunjung dapat belajar tentang berbagai jenis tanaman penghasil minyak atsiri, cara pengolahan, dan manfaatnya. 2. Workshop atau experience room. Bisa mengikuti workshop membuat produk berbahan minyak atsiri seperti lilin aromaterapi, parfum, sabun, dan diffuser oil. 3. Taman dan spot foto. Banyak area taman yang instagramable dengan konsep modern dan natural. 4. Museum Atsiri menampilkan sejarah minyak atsiri dari masa ke masa, termasuk alat-alat distilasi atau penyulingan. 5. Restoran dan toko oleh-oleh. Restorannya menyajikan makanan sehat, sedangkan toko oleh-oleh menjual produk berbahan minyak atsiri, teh herbal, parfum, dan lainnya.
Skyview adalah salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang terkenal dengan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian. Tempat ini menggabungkan konsep restoran, spot foto modern, dan area rekreasi dalam satu lokasi, sehingga cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari food stall, restoran, toko souvenir, ruang duduk outdoor yang nyaman, musola, hingga area parkir yang luas. Suasananya romantis dan modern, menjadikan salah satu tempat favorit untuk bersantai dan menikmati pemandangan Yogyakarta dari atas. Sekarang kita ada di Kasongan, tempat gerabah-gerabah. Desa Kasongan di Bantul, Yogyakarta merupakan desa wisata yang dikenal sebagai pusat kerajinan gerabah terbesar di Yogyakarta. Suasana desanya khas pedesaan Jawa dengan deretan galeri dan rumah-rumah perajin yang memproduksi berbagai kerajinan dari tanah liat, mulai dari vas, pot taman, patung dekoratif, hingga produk interior modern. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya dan bahkan ikut mencoba membuat gerabah melalui workshop. Selain untuk belanja kerajinan, Kasongan juga menawarkan pengalaman budaya dan edukasi yang memperlihatkan bagaimana tradisi kerajinan lokal tetap hidup dan berkembang mengikuti zaman. Sekarang kita ada di Lavatur. Habis ini kita akan naik jeep. Ikutin kita terus ya. Dadah. Lavatur Merapi merupakan destinasi wisata petualangan yang terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Wisata ini menawarkan pengalaman seru menjelajahi kawasan bekas letusan Merapi dengan menggunakan jeep off-road. Selama perjalanan, pengunjung diajak menelusuri jalur penuh tantangan seperti jalan berbatu, sungai kecil, dan medan terjal yang menguji adrenalin. Destinasi pertama Lavatur yaitu Museum Sisa Hartaku. Museum Sisa Hartaku merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang terletak di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Museum ini menjadi saksi bisu dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Bangunan museum dulunya adalah rumah milik warga setempat yang kemudian diubah menjadi tempat penyimpanan berbagai barang peninggalan dari bencana letusan tersebut. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi yang rusak akibat panasnya awan panas dan lahar Merapi, seperti sepeda motor yang meleleh, peralatan rumah tangga yang terbakar, jam dinding yang berhenti tepat saat erupsi terjadi, serta perabotan yang tertimbun abu vulkanik. Semua benda itu dibiarkan dalam kondisi aslinya agar menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan alam saat itu. Lanjut ke pos 2, Yaitu Batu Alien. Destinasi kedua Lavatur adalah Batu Alien. Batu Alien adalah destinasi wisata unik yang terletak di kawasan lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini terkenal karena adanya batu besar hasil letusan Merapi tahun 2010 yang bentuknya menyerupai wajah manusia sehingga disebut Batu Alien. Destinasi ketiga Lavatur adalah Kali Kuning. Kali Kuning merupakan salah satu jalur off-road populer dalam wisata Lavatur Merapi di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Jalur ini berupa aliran sungai kering yang berbentuk dari material letusan Gunung Merapi tahun 2010 seperti pasir, batu besar, dan bekas aliran lahar. Sekarang kita ada di Malioboro. Udah beli oleh-oleh. Ikutin kita ya. Jalan Malioboro adalah kawasan wisata terkenal di pusat kota Yogyakarta yang menjadi ikon kota tersebut. Sepanjang jalan ini dipenuhi pertokoan, pedagang kaki lima, dan pusat oleh-oleh yang menjual berbagai kerajinan khas Jogja seperti batik, pernak-pernik, dan cenderamata.
Selain berbelanja, pengunjung juga dapat menikmati suasana khas Jogja dengan berjalan kaki di trotoar yang rapi, berfoto dengan latar bangunan kolonial, atau mencicipi kuliner tradisional seperti gudeg dan sate kere. Pada malam hari, Malioboro semakin hidup dengan lampu-lampu jalan, musisi jalanan, serta deretan angkringan yang ramai pengunjung. Malioboro bukan hanya tempat wisata, tetapi juga simbol kehidupan budaya dan keramahan masyarakat Yogyakarta. Kita lagi ada di destinasi terakhir nih, Bakpia Patok. Bakpia Patok 25 adalah pusat oleh-oleh terkenal di Yogyakarta yang menjual kue bakpia khas Jogja. Bakpia Patok 25 dikenal dengan cita rasanya yang lembut, kulitnya tipis, dan isiannya yang manis. Varian rasanya beragam, mulai dari kacang hijau klasik hingga rasa modern seperti coklat, keju, durian, dan kumbu hitam. Selain kualitas rasanya yang terjaga, bakpia ini dikemas rapi sehingga cocok dijadikan buah tangan khas Yogyakarta.